Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke materi tentang integral infinite. Ya, integral tidak tentu. Seperti apa integral tidak tentu? Mari kita lihat secara detailnya. Oke, ketika kita bicara turunan, saat ini kita dijelaskan dengan cara grafik. Ini juga kita akan menafsirkan integral infinite dengan grafik juga. Jadi kita misalkan saja kita punya fungsi ya, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, ya kan? Lalu ada fungsi seperti ini, begitu ya. Ini adalah titik X yang kita akan tinjau. Sini X begitu. Kemudian ini adalah Y. Oke, sepanjang X kita bagi 4 segmen. Oke, gitu ya. Eh, yang ini adalah delta X1 menghasilkan delta Y1, ya kan? Ini delta X2 menghasilkan eh, delta Y2 ya, delta Y2. 1, 2, ya kan? Kemudian ini delta X3, ya ini delta X3 gitu ya. Eh, kemudian X4 itu X sendiri ya, delta Y4. Oke, ini X4 itu delta X sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa eh, Y itu jumlah dari delta Y1 tambah delta Y2 tambah delta Y3 atau eh, delta Y4 gitu kan. Nah, jumlah ini kalau misalkan delta X-nya itu limit mendekati 0 atau dx begitu ya. Dx itu berarti eh, si Y itu adalah sigma dari delta Y gitu kan. Dari I sama dengan 1 sampai I4 gitu kan. Sigma lah. Nah, kalau halus atau D-nya itu mendekati 0, sigma itu atau jumlah itu menjadi kayak gini. Sigma ya, kayak sigma. Itu DY gitu. Nah, ini adalah eh integral ini. Jadi simbol simbol gini S itu adalah simbol dari jumlah. Jumlah-jumlah jumlah-jumlah dari yang kecil-kecil ini, ya kan? Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa Y itu adalah ini namanya dibaca integral Y gitu kan, ya kan? Nah, sehingga bisa kita tafsirkan ya. Jadi kalau misalkan ini Y lalu ini DY, artinya eh, untuk mendapatkan DY turunkan. Tapi kalau kita punya DY untuk mendapatkan Y, namanya integral gitu atau jumlah gitu kan, ya, jumlah. Oke, nah itu satu dulu ya, satu dulu. Sekarang misalkan eh, Y sama dengan, misalkan ya, Y sama dengan X pangkat 3 lalu 2X pangkat 2 min atau tambah 3X tambah 1 gitu kan. Jadi kalau kita turunkan ini DY begitu ya. Kemudian ini menjadi 3X pangkat 2 kita turunkan ya. Lalu ini kita turunkan 4X pangkat 1 lalu tambah 3 gitu kan. Nah, ini adalah DX gitu, ya kan? Kemudian kalau misalkan dijumlahkan, ini kita jumlahkan ya,
dy-nya kita jumlahkan juga, ininya jumlahkan juga, 3x pangkat 2 min 4x tambah 3, ya kan, dx. Jadi masing-masing dijumlah begitu. Maka hasilnya integral ini adalah y gitu kan. Ya kan? Jadi adalah y sama dengan integral dari 3x pangkat 2 min 4x tambah 3 dx. Gitu kan? Jadi persoalan ini sebenarnya dengan persoalan integral. Ya, jadi y sama dengan sekian-sekian itu persoalan integral. Oke? Coba kita hapus lagi ya. Eh, jadi asal muasalnya integral itu sebenarnya menjumlahkan dari segmen, ya. Tetapi setelah dijumlahkan itu, ya, si sisanya yang sebelah kanan atau x-nya itu adalah anti dari turunan gitu, ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini mungkin apa? Botnya di sini ya. Kita hapus dulu mungkin supaya kita bisa melihat perbedaannya. Ini hapus ya. Ini menjelaskan bahwa asal muasalnya integral itu adalah jumlah dari segmen-segmen yang kecil untuk y-nya. Oke, kita lihat lagi, review lagi ya. Oke. Jadi ini adalah satu penjelasan tentang integral itu sebenarnya adalah jumlah dari segmen-segmen y gitu kan. Up, 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 up. Oke, saya tulis lagi di atas ya. Oke, ini jadi eh, persoalannya adalah yang ini ya, persoalan ini. Jadi y sama dengan, kita baca integral 3x pangkat 2, ya kan, min 4x, ya kan, tambah 3 dx, gitu ya. Oke. Itu persoalannya ya. Oke, jadi sekali lagi persoalan awal itu kita sudah tunjukin bahwa y itu adalah integral dari atau perjumlahan dari segmen-segmen dy, ya kan? Jadi dijumlahkan keluar y, gitu kan. Nah, ketika dari dy ke y itu sesungguhnya adalah anti diferensial. Kenapa? Karena y itu kalau diturunkan dy gitu, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau kita mendapatkan persoalan seperti ini, itu artinya apa sih anti diferensial dari 3x pangkat 2 min 4x tambah dx? Apa sih anti diferensialnya gitu, ya? Nah, untuk memahami anti diferensial ini, kita akan eh, main-main dulu ya, main-main dulu. Jadi kalau misalkan saya punya eh, fungsi yang namanya f besar ya, gitu kan? F besar nih. Lalu F besar Allah Akbar. Batuk. Tahu dulu ya. Sebentar, sebentar. Oke. Jadi kalau saya punya fungsi F besar, lalu kita turunkan pertama, ya turun pertama itu adalah fx. Maka maka kalau kita punya f kecil x dan ingin tahu f besar x, itu namanya anti diferensial gitu kan. Karena kalau f kita turunkan namanya diferensial, ya kan? Kalau fx diketahui ingin tahu f besar x, namanya anti diferensial gitu kan. Nah, anti diferensial namanya integral gitu kan. Iya kan? Nah, yang udah kita pelajari adalah Allah Akbar. Batuk ya, Masya Allah.
Jadi kalau kita punya F besar, kita turunkan, turun pertama ya, F kecil. Dan sebaliknya kalau kita punya F kecil dan ingin tahu asalnya dari mana, itu namanya anti diferensial. Nah, persoalan kita sekarang lah fx-nya itu yang ini. Nah, yang fx-nya itu yang ini. Allahu Akbar. Fx-nya itu adalah yang ini, Kang. 3x pangkat 2 min 4x tambah 3 gitu, Kang. Itu yang kita ketahui. Dan kita ingin tahu asalnya dari mana gitu kan. Asal yang tadi kita hapus ya asalnya ya. Yang kita hapus ya asalnya kan. Ini kan X pangkat 3 nih. Ya kan? X pangkat 3. Oke, jadi karena kita udah tahu, ini F-nya pasti gini. F-nya ya. Kan kita udah tahu nih. Nanti kita cari tahu sekarang yang udah tahu dulu. Jadi X pangkat 3 gitu kan. Min 2 X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 itu adalah fungsi F yang besar. Ketika kita turunkan, ya kan? Ini kan turun ke bawah, 3X pangkat 2 kan? Ini min 4X, ya kan? Ini 3, gitu kan? Artinya, kita punya fungsi F besar, kita turunkan menjadi ini, ya kan? Ya kan turun. Nah, persoalan integral itu adalah kita punya F kecil gitu, yang ini Kang. Ya. Dan kita ingin tahu F besarnya berapa. Nah, itu persoalannya Kang. Persoalannya gitu. Jadi F kecilnya diberitahu dan kita ingin tahu F besarnya. Ya kan? Namanya anti diferensial atau integral. Cuman ini disebut integral tidak tentu. Kenapa tidak tentu? Ya iya, kalau dari F ke yang bawah tentu ya, dari pastikan. Tapi kalau dari F kecil ke F besar belum tentu ini gitu. Bisa saja misalkan nih. X pangkat 3 min 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 5. Sok turunkan. Ini juga, ya kan? Tambah lagi yang lain. Misalkan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 tambah 3X tambah 10. Turunkan. Ini juga. Sehingga kalau kita tahu F kecil dan kita ingin tahu F besar, maka jawabannya itu ya, jawabannya itu adalah Fx adalah X pangkat 3 min 2X pangkat 2 tambah 3X tambah konstanta. Konstanta terserah. Mau 1, mau 5, mau 10, terserah. Karena diturunkan C-nya akan 0 gitu. Ini yang disebut dengan integral tidak tentu. Karena hasilnya itu ada konstanta yang kita tidak tahu. Ya. Nah, kalau gimana dong caranya ingin tahu? Ya tentu dengan cara tertentu kita harus menyelidiki untuk X tertentu di harganya berapa. Nah, pasti dapat konstanta ya. Tapi untuk sementara ini kalau kita tahu Fx dan kita ingin tahu F besarnya, maka F besarnya itu banyak jawab gitu. Ya, ada konstantanya. Nah, persoalan kita adalah F kecilnya diketahui, F besarnya berapa? Nah, contoh ya, contoh. Ini kita hapus ya karena kita tahu maknanya ya. Oke. Jadi persoalannya kayak gini kan. Persoalannya ya. Y sama dengan integral X pangkat 2 min 2X tambah 1 dx. Nah gitu kan persoalan integralnya itu kan. Nah kalau kaitkan dengan teori sebelumnya, ini F kecil Kang. F kecilnya itu adalah X pangkat 2 min 2X pangkat 1 tambah 1 F kecilnya. Kita ingin tahu F besarnya gitu Kang. Berapa sih F besarnya itu berapa? Iya kan? Yang kalau diturunkan menjadi ini gitu. Iya kan? Lalu kita gimana taktiknya? Oke. Taktiknya gini Kang, taktiknya ya. Bahwa kalau turunan itu adalah
turunkan, lalu pangkatnya itu kan kurang 1, ya kan? Nah, kalau ingin tahu F besar, pasti pangkatnya naik 1, gitu kan. Contoh ini nih ya. Nah, ini X nih ya. X, ini pangkat berapa? Pangkat 2, ya kan? Pangkat 2. Berarti F besarnya itu pasti pangkat 3. Karena kalau diturunkan, 3 turun ke bawah, lalu 3-nya itu dikurang 1 kan? Atau 2. Nah, ini sudah 2 gitu kan. Berarti kalau gitu, yang besarnya itu paling antidiferensialnya adalah pangkat 3, ya kan? Benar kan? Pangkat 3 turun ke bawah, ya kan? Nah, ketika turun ke bawah itu ternyata di sini nggak ada, ya kan? Nggak ada kan? Itu artinya apa? Artinya ketika turun itu habis, gitu kan? Habis bagi 3 gitu. Jadi ini sebenarnya dia tuh pangkat 3 lalu per 3 gitu. Karena diturunkan 3 turun ke bawah ketemu per 3 habis. Iya kan? Jadi X pangkat 2 gitu. Oke, ini juga sama, minus ya, ini berarti, asalnya pangkat 2 ya. Jadi ini pangkat 2 gitu ya, dia bagi 2, ya kan. Lalu ini adalah X, lalu konstanta. Coba kita turunkan, ya yang ini. Turunkan ke bawah, ketemu 3 X pangkat 2, ya kan. Turun ke bawah, ketemu 2 coret, ketemu X, ya kan. Ini 1, konstantanya 0. Berhasil kan? Oke, berhasil ya. Oke, kita main-main ada 3 atau 4 soal ya. Ininya, apa, cara bermainnya ya, coba kita lihat. Ini apa sih? Oke, coba lihat Kang. Agak agak itu ya, yang panjang ya. Contoh, contoh. Y sama dengan integral ya. Misalkan 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 tambah 7x, ya kan? Tambah 1 lah gitu ya. Oke, ya kan? Dx. Oke, berapakah anti diferensialnya ya? F ini berapa? Kan? Oke. Lihat sini, X pangkat 3 naikkan. Berarti X pangkat 4. Ya kan? Supaya 4 ini turunkan netral, berarti bagi 4 dulu. Menetralkan 4 ini. Sedangkan ini kita tulis 4 seperti bagaimana dia. Gitu ya. Oke, minus. Ikutin ya, minus. Ini X pangkat 2. Tambahkan 1. Berarti X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Netralkan. Supaya kalau turunan hilang. Gitu kan. Turun hilang ya kan. 3 itu hilang. Ini tetap. Sekarang tambah 7 boleh tulis. Tapi kalau ini tulis pangkatnya. Ini X pangkat 2. Netralkan. Baru 7. Baru X. Baru C. Gitu kan. 4 hilang. Ya karena sama 4. Ini X pangkat 4. Kemudian 2/3 X pangkat 3 tambah 7/2 X pangkat 2 tambah X tambah konstanta. Nah, itu namanya integral tidak tentu karena ada C-nya terserah berapa. Coba kita turunkan ini ya. Turunkan F besar, turunkan 4 ke bawah. Jadi 4X pangkat 3, cocok kan? Yang ini, turunkan ke bawah. 3/3 habis, ya tinggal 2. 2X pangkat 2 kan? Itu juga 7, 2 turun ke bawah, tinggal 7, pangkat 2, X, dan seterusnya. Ya kan? Nah, begitu caranya, Kang. Oke, tinggal apa? Kita naikin lagi, contoh lagi ya. Oke, kita hapus ya. Misalkan, Y sama dengan integral X pangkat 2 min 1. Nah, kayak gini nih. Ya, berapa? Cincai ya, Kang? Cincai. Oke, lihat pangkat, Kang. Pangkat ya, pangkat. Pangkat, nah ini pangkat berapa? Pangkat 2, naikin 1. Oh, pangkat 3. Jadi,
Ini adalah X pangkat 3, ya kan? Bagi 3, Kang, langsung. Ini min X, tambah konstanta, gitu. Kita turunkan boleh. Turunkan, 3 ke bawah, kamu 3, coret-coret, X pangkat 2. Ya kan? Min X, sama C. Nah, itu namanya Y, ya, atau F besarnya, gitu kan. Integralnya itu hasilnya gini. Oke, contoh lain. Ini yang keempat. Habisnya yang panjang lagi. Y sama dengan integral dari agak sulit ya, misalkan setengah X pangkat 5. Wow, nggak apa-apa. Minus 2/3 X pangkat 3. Min X. Ah, gitu ya, coba. Ini agak sulit nggak sih? Oke, Y. Lihat kan itunya, pangkatnya. Pangkat pertama ini berapa? 5. Naikin 1. Jadi berapa? 6. Kalau gitu ini pasti pangkat 6. Lalu kita netralkan 6. Ya, supaya diturunkan itu nggak ada masalah ya. Tinggal X pangkat 5. Baru kita bubuhkan setengahnya. Jika sama, ini 2/3 tetap. Ya, tetap. Lalu yang ini itu X pangkat 4. Karena dari 3 naik 1, 4. Lalu netralkan 4 itu bagi 4 gitu. Baru ini coba ini X ya. Tambahkan pangkatnya X pangkat 2. Baru dibagi 2, netralkan. Baru C gitu kan. Jadi ini adalah eh, setengah kali 6 ya. Iya, 1/2 kali 6 berarti 1/12. X pangkat 6, ya kan? Min 3 kali 4, 12. 2/12. X pangkat 4 min setengah X pangkat 2 tambah C. Coba kita turunkan ya. Oke, turunkan. 6 turun ke bawah. 6/12. Setengah tuh. X pangkat 5. Ya kan? Ini coba turunkan. Turun ke bawah. 2 kali 4, 8. Iya, 4 ya. Ini ada 4, ada ini 4 kali 3. Ini 12, 4 kali 3. 4 coret, jadi 2/3. X pangkat 3. Ini 2 turun ke bawah, ya kan? X pangkat X kan? Oke, jadi kita sudah punya rumus tuh. Ya, rumusnya gimana? Rumusnya gini, Kang. Teteh, Kang Teteh. Jadi kalau Y sama dengan integral X pangkat N, ya kan? Itu sama dengan caranya adalah X-nya itu tambahkan dulu 1, gitu, Kang. Baru eh, baru dibagi N tambah 1. Tambah C gitu. Nah, ini adalah rumus dari integral tidak tentu. Nah, ini rumusnya, Kang. Ya. Jadi pakai rumus ini aja. Contoh yang tadi misalkan ya. Eh, ini aku panjang nih. Supaya kita mengerti ya. Jadi Y sama dengan integral ya. Misalkan ya. 3X pangkat berapa? Terserah mau berapa. Ya, 3 aja. Oke, berapa? 7. Oke, 7. 7 min setengah X pangkat 5. Oke, tambah 2/7 X pangkat 4. Oke. Berapa? 1/3 X pangkat 3. Boleh. Wah, jangan perparen lagi ya. Udah ah. 2X pangkat 2. Oke, min 3X. Tambah 1. Oh, gitu kan semuanya ada X. Oke, kita lihat ya satu-satu ya. Ini Kang, lihat. Ini pangkat berapa? 7. Naik 1, 8. Jadi ini adalah X pangkat 8/8 gitu Kang. Ini tetap 3. Yang ini setengahnya tetap setengah, nggak usah diapa-apain. Yang penting pangkat. X pangkat 5 naikin 1, 6. Jadi X pangkat 6/6. Tambah 2/7 biarkan. Yang penting X pangkat berapa? X pangkat 4 naikin 1. Pangkat 5 bagi 5 gitu Kang. Pangkat 5 bagi 5. Oke. Tambah, seperti kita tulis, X pangkat 3 naikin 1. Jadi 4. Oke. X pangkat 4/4.
gitu ya. Sekarang 2x pangkat 2 ya. Jadi 2-nya naik 1 yang pangkat ya. Jadi ini adalah 2 ini tetap, yang 2 ini tetap, tapi pangkatnya naik 1. Jadi X pangkat 3 bagi 3 gitu ya. Ini juga sama, 3-nya tetap X pangkat 2 bagi 2 baru tambah X tambah C. Nah, gitu. Setelah itu baru diselesaikan. Ya, jadi ini adalah 3/8 gitu kan. Ini 3/8 X pangkat 8. Ini min 1/12 X pangkat 6. Yang ini adalah tambah 2 per 7 kali 5, 35. 35 X pangkat 5. Ini 1/12. 1/12 X pangkat 4. Tambah 2/3 X pangkat 3. Tambah min 3/2 X pangkat 2 tambah X tambah C. Gitu ya. Gitu ya. Oke, ya. Kita hapus dulu. Ya, kita akan simpulkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang integral itu adalah kalau kita punya Y integral X pangkat N dx, maka hasilnya ya adalah X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Kalau misalnya di sini ada konstantanya, misalkan A, tetap aja A gitu. Ya. Oke, itu adalah integral tidak tentu. Sampai di sini pembahasannya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.